Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas bagian bab dari akuntansi sektor publik, yaitu audit sektor publik. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dahulu. Yang pertama ada Koirunisa, NPM 1, Jenny Maulia Anissa, NPM 29, dan saya sendiri Jayanti Dwi Lestari, NPM 123, dan Amira Konita, NPM 133. Yuk, simak videonya. Koirunisa NPM1, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik tentang audit sektor publik. Yang pertama yaitu pengertian suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi budi berkenaan dengan esensi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau hubungan esensi dengan berita yang ada. Dan yang kedua yaitu karakteristik berkaitan arah dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan perundang-undangan. Auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai. Yang kedua yaitu perbedaan audit sektor privat dan audit sektor publik. Dilihat dari pelaksanaan auditnya, sektor privat di KAP, lalu auditor sektor publik di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Lalu dari objek audit sektor privat, perusahaan atau entitas swasta, lalu audit sektor publik berkaitan dengan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu dari standar audit yang digunakan, audit sektor privat SPAP yang dikeluarkan oleh IAI, sedangkan audit sektor privat publik SPKN yang dilakukan oleh BPK. Lalu dari kepatuhan terhadap undang-undangan, audit sektor privat tidak terlalu dominan dengan dalam audit, sedangkan audit sektor publik faktor dominan karena dipengaruhi perundang-undangan. Ini ada tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada jenis audit sektor publik. Yang pertama ada audit keuangan, yaitu audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Lalu ada audit kinerja, yaitu memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja identitas atau fungsi yang diaudit. Lalu yang ketiga ada audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit khusus di luar audit keuangan dan kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Selanjutnya ada standar audit sektor publik. Saat ini BPK telah menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau yang disingkat dengan SPKN sebagai standar audit di lingkungan keuangan negara. SPKN ini merupakan revisi dari standar audit pemerintahan yang disingkat dengan SAP pada tahun 1995. SPKN memuat standar umum yang mengatur tentang persyaratan profesional auditor, standar pekerjaan lapangan yang memuat mutu pelaksanaan audit di lapangan, dan standar pelaporan yang memuat persyaratan laporan audit yang profesional. Dan auditor eksternal pemerintahan, pemeriksaan BPK-nya ada 4. Yang pertama ada pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan. Dan yang kedua ada pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga ada pemeriksaan atas penghematan dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara. Dan yang terakhir ada pemeriksaan atas efektivitas pencapaian tujuan. Menjelaskan tentang auditor internal pemerintah. Nah, auditor internal pemerintah sendiri itu tuh bisa dikenal dengan aparat pengendalian intern pemerintah atau APIP. Itu terdiri dari BPKP, terus Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPND, Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD. Nah, tujuan dari APIP sendiri itu adalah mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Nah, kalau misalnya BPKB itu tuh merupakan peningkatan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Inspektorat Jenderal, Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPND. Itu tuh dalam pelaksanaan tugasnya itu tuh menyelenggarakan fungsi ya. Pertama ada penyiapan, pengujian, penilaian, dan program pengawasan. Selanjutnya
ada Badan Pengawasan Daerah. Kalau Badan Pengawasan Daerah ini itu sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka telah diatur bahwa yang pertama ada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kedua ada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud untuk kabupaten atau kota dikoordinasikan oleh gubernur. Yang terakhir adalah laporan hasil audit dan opini. Nah, peran utama dari laporan audit sendiri itu tuh yang pertama adalah laporan USIT. Itu bisa dibilang kalau jalan utama bagi institusi audit untuk memahami informasi tentang proses audit. Yang kedua ada laporan audit. Laporan audit sendiri itu tuh adalah dasar dalam pembuatan surat opini audit dan keputusan audit. Dan yang terakhir ada laporan audit, itu dasar yang penting untuk mengumpulkan, mengolah informasi audit. Terima kasih.